sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min ayyu salliya alfa rak'atin tatawwu'an. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man zara aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'iya yaumal qiyamati. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita bahwa yang pertama ada sebuah hadis dari baginda Nabi besar Muhammad SAW di dalam kitab Lubabul Hadis karya Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, yang kemudian di dalamnya terdapat hadis dari Nabi tentang bab yang pertama dari fadilah ilmu dan ulama. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dengerin apa kagak? Kalau mau kongkot ntar ya jangan barengin, ya ntar jadi ketukar. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama, siapa orang, ya, atau yang sudah sering kita dengar, barang siapa. Ya sebenarnya mah siapa orang, man itu siapa orang. Kalau barang siapa, barang siapa? Ya siapa orang ta'allama, dia belajar baban, satu bab, minal ilmi, dari ilmu. Ilmu apa aja? Ya malu bihi, dia niat ngamalin, au lam ya malu bihi, atau dia belum ngamalin. Ya, karena afdala min ayyusalliya alfa rak'atin tatawwu'an, itu lebih baik daripada dia sholat sunnah 1000 rakaat berturut-turut, agak berhenti. Ya kuat. Hah? Sholat tarawih kemarin berapa rakaat? 23. Ya itu capek ya. Apalagi 1000. Iya. Nah makanya kita belajar dari satu bab ilmu, niat ngamalin atau kagak ya, atau belum ngamalin, itu lebih baik daripada dia melakukan sholat sunnah 1000 rakaat.
Artinya kalau kita belajar satu bab ilmu, kemudian kita niat ngamalin, ataupun kita udah paham tapi belum ngamalin, itu lebih baik daripada orang yang ibadah sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, ini bicaranya fadilah. Ya, artinya begini, ketika orang sholat 1000 rakaat dia kagak paham sholatnya buat siapa, sholatnya kemana, kemudian bacaan mah bacaan, pikiran mah kemana tahu, hati mah kemana tahu, mulut mah ngucap, kepala mah tetap puyeng. Ya kan gitu ya. Lah iya, artinya apa? Sholatnya 1000 rakaat lah kagak ada artinya. Lah itu makanya kudu paham, artinya kita disuruh belajar biar paham sholatnya buat apa, nanti manfaatnya bagaimana, apa yang kita rasain. Kalau kata apa kayak orang belajar masak, cara bikin somai kan pakai tepung terigu, terus tambahin tapioka, tepung apa ya? Iya, tepung tapioka bener ya? Nah, iya, kasih apa daun bawang, kasih diongseng-ongseng, enak. Kalau tergantung siapa yang masak. Kalau yang kagak becus mah gak enak. Jadi begini, ini somai batagor apa ini? Apaan? Nah itu karena dia belum tahu. Nah, makanya ketika udah tahu, jadi rasanya ntar enak ya. Kita sholat daripada sholat 1000 rakaat daripada apa kagak khusyuk, mendingan sholat 2 rakaat khusyuk. Apalagi bagusnya 1000 rakaat khusyuk. Ya kalau ada ilmunya wali itu dia tiap hari sholat sunnah. Ini cerita wali nih, ada di kitab, saya pernah dengar tuh. Itu ceritanya wali, dia sholat sehari sholat sunnah hampir 1000 rakaat. Kemudian nih wali ditanya, hai imam, kamu sanggup itu sholat sunnah hampir 1000 rakaat? Emang bagaimana sih itu? Gue pengen kayak lu bisa 1000 rakaat. Nah kemudian kata wali ini, sebenarnya nih gue niatnya 2 rakaat. Kata dia, iya niatnya 2 rakaat. Kemudian ketika selesai assalamualaikum niat 2 rakaat, dia bersyukur sama Allah, alhamdulillah, ditakbir sholat, dia bersyukur, dia sholat lagi, dia bersyukur lagi, assalamualaikum, kemudian ya tahiyat assalamualaikum, kemudian dia bersyukur lagi, dia sholat lagi, lama lagi itu habis 1000. Saking nikmatnya kagak kerasa ya. Ibu kalau makan enak kan dongkol kagak kerasa ya, atau 2 piring kan gitu, ngapala doyan, coba agak doyan ya, kan asin banget ini, tahu nih siapa yang masak sih ini, kan begitu ya. Lagi kita makan baru dikit juga kita udah itu makanan. Nah sama, makanya ntar ketika kita belajar dari satu ilmu, dari satu bab itu kita jadi paham, akhirnya ibadah itu ketemu kelezatannya. Kalau belum ketemu kelezatannya ya belum bu. Kayak kemarin aja taraweh 23 yang ibu rasain apa? Makin tenang, makin adem, makin damai, makin ingat Allah, apa makin pegel? Dia rasain dah dewek-dewek gitu mau masing-masing. Semuanya. Iya, artinya begini bu, kadang-kadang gini ya. Ibu kalau kerja begawe, kalau ibu seneng, capek apa kagak? Kagak. Betul nggak? Lah iya, orang kalau hatinya seneng, kemudian dia nikmat ya dengan kecapeannya, alhamdulillah lillahi ta'ala, karena Allah, kagak capek itu. Nah iya, tapi kalau udah meruat,
harian numpuk, piring kotor, rumah berantakan. Nah, iya baru cuci piring api juga udah ya marah ya grundel. Itu kelejatannya nggak ada ya. Sama kita sholat terawih atau sholat sunnah baru 2 rakaat kalau grundel ya ilah. Kadang-kadang kan nggak asal kita nih orang awam jujur aja baru johor udah asar. Iya baru asar udah maghrib, baru maghrib udah isya. Kan begitu bahasa kita tuh. Lah iya artinya begitu tuh. Ketika kita ngomong kadang-kadang gitu. Nah iya ngapa? Emang kalau bahasa ini kalau seandainya Allah ngomong nih, ya emang yang nyuruh sholat siapa? Lo kagak pada sholat juga, gua kagak berhenti jadi Tuhan kata Allah kan gitu. Lah iya, karena lo manusia kagak pada sembahyang. Emang terus gue jadi kecil gitu Allah? Lah kagak, Allah tetap maha besar, Allah tetap maha kaya. Lu kagak sembahyang, ya buat lu sembahyang, ya buat lu. Jadi yang untung siapa? Lah kita. Lu beramal baik buat lu jahat ya buat lu. Kan gitu. Ya kan? Bener nggak? Lah iya artinya Allah mah kagak butuh sholat kita, kagak butuh puasa kita, kagak butuh. Sebelumnya orang kagak sembahyang, kira-kira Allah berhenti nggak jadi Tuhan? Kagak kan? Lah iya kagak. Allah maha besar, makanya dia nggak butuh makhluknya. Kan kita belajar tuh tauhid wujud tidak bako mukhalafatuhu qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah berdiri sendiri kagak butuh apa-apa bu. Lah iya independen. Kalau sekarang tuh ada independent woman ya, wanita mandiri kagak butuh laki ya, bisa nyari duit sendiri kan gitu. Ya independen artinya nggak butuh dari orang lain. Gua nggak minta duit sama lu, gua nggak minta makan sama lu, gua nggak numpang di rumah lu, kan gitu. Nah itu berdiri sendiri, enak apa enggak begitu? Nah itu sifat Allah bu, kita tiru. Allah tuh berdiri sendiri. Jangan romana nete aja, gantung lah ya. Nunduk mulu, numpang mulu, minjem mulu, capek. Kan gitu. Lah iya jadi kagak dewasa. Kalau kayak bocah jadi kagak disapi apa? Berhentiin 2 tahun. Ya, apa nyambung ke situ? Ya udah, siapa orang yang belajar 1 baban ya hadisnya. 1 bab, ya misalnya bab sholat, bab wudhu, kemudian sampai kelar, ya dari ilmu, ya malubi dia mengamalkan, niat ngamalin, dipraktekin, aulam ya'malubi atau belum diamalin, itu lebih baik daripada dia ibadah sholat sunnah 1000 rakaat gitu ya. Ini fadilah. Kalau bicara fadilah ya artinya ilmu itu sangat penting. Dari kita belajar 1 bab tentang ilmu, akhirnya kita jadi paham. Yang mulanya kita kagak tahu jadi yang mulanya kita kagak bisa jadi bisa gitu. Yang mulanya gelisah jadi tenang. Yang mulanya kagak ikhlas jadi ikhlas. Yang mulanya ragu-ragu jadi yakin. Lah iya kalau ibu dari rumah pengen dagang nih, terus ibu ragu, kemudian kongko sama temen makinan ragu, jangan dagang es musim hujan. Dagang dia? Kagak dagang. Itu kenapa dia udah ragu datang kongko makinan ragu, akhirnya nggak berhenti kan begitu. Iya makanya dari ragu jadi yakin, dari kagak ikhlas jadi ikhlas, dari kagak tahu jadi tahu, kan gitu. Dari kagak nikmat jadi nikmat bu. Ya ini salah satu
hikmah manfaat dari kita belajar menuntut ilmu ya. Dari kita tahu jadi kagak tahu jadi tahu. Nah, ketika orang udah tahu kan jadi paham. Kalau orang udah paham yang ngerti jadi tahu gitu. Maksudnya apa? Allah merintahin sholat, Allah merintahin wudhu, ibu sholat sunnah. Apa nih kayak kita nih, ibu misalnya, Bu, itu belakang jangan kongko dulu. Nih ibu lagi rezeki seret, ya, lagi kagak gablek duit. Kemudian ibu sholat duha 2 rakaat. Wah, kata temen gua minimal katanya 12 rakaat, begitu kan ya? Iya. Sholat duha dah. Kenapa? Lagi kuplek. Kemudian sholat sholat duha sehari, besok sholat duha lagi, besok sholat duha lagi. Nah pas 3 hari ada yang bagi duit tuh, iya dapat objek 1 juta, sholat duhanya berhenti. Ada nggak yang begitu? Ada. Itu namanya modus sama agama Allah, modus sama Tuhan. Nah iya, kalau namanya ibadah ya istiqomah terus. Mau dibagi mau kagak, iya Allah juga ngeliat, Bu. Kadang-kadang ada orang begini, Bu. Ya, kalau bahasa orang pasar nih, ada cerita begini. Mulainya dia kagak demen sembahyang. Kemudian kata temennya, nah terus pemasukan dia sehari 50.000. Kemudian ketemu temennya, kongko, Ji, mendingan lu sembahyang dah. Iya, lu dosa mulu, lu pergi mancing mulu lu. Lu dagang agak sembahyang, lu sembahyang apa, Ji? Berhenti, udah tobat. Ya sono dijor sembahyang dulu gitu. Mulainya dia sehari dagang tuh dapat 50.000. Nah kemudian ketika dia tobat, iya kali ya, gua dosa gua banyak, gua sembahyang dah johor. Dia sembahyang johor. Giliran sembahyang johor, mari dapat 50.000, dapat nanti bang 5.000. Kata dia, ini bagaimana sih? Kemarin gua kagak sembahyang 50.000, giliran gua sembahyang dapat 5.000. Ini bagaimana sih? Mendingan gua kagak sembahyang dah begini kan gitu ya. Itu apa kalau begitu, Bu? Itu setan. Itu ngetes kita, emang sengaja. Ketika kita mau bener, kita mau tobat, mau sembahyang, lah itu digodain. Lah iya, mulainya dapat 50.000, giliran sembahyang dapat 5.000, akhirnya ya itu dah setan masuk bisikin. Iya, ada hawa nafsunya. Ya ini mah gua dagang dari pagi sampai siang sampai sore tinggal 5.000, gua berhenti dah sembahyang. Kan begitu. Ini Bu godaan kita nih. Itulah kita diuji. Makanya orang beriman itu diuji sama Allah. Iya Ibu, jangan dikira kita beriman itu enak. Kalau orang kafir memang sengaja, Bu, dia surganya di dunia. Kita mentar di sono. Lah iya, makanya kita sekarang nih, kita niat pengen baik, ya udah istiqomah. Mau dapat mau kagak, ya udah lillahi ta'ala. Nah itu, jangan karena dapat gedean, wah alhamdulillah berkah. Lah iya, giliran kagak dapat, brengsek banget. Besok pagi. Lah begitulah, Allah juga Bu tahu. Ya kayak ibu tamu, giliran tamu datang kita kasih, wah ilah muji kita mulu. Wah Bu Haji, Bu Haji kelihatannya muda kalau dari sedotan. Kenapa? Habis dibagi duit. Giliran kita kagak bagi duit, ya mukanya lain udah. Ya udah Bu Haji, saya pamit, karena Bu Haji lagi komplek banget. Kan begitu, karena miring aja pergi udah. Lah kagak ada ucapan Rabbana muji-muji kita. Lah kan berarti kan modus itu dia. Karena dibagi duit baru bunyi, giliran kagak dibagi agak nyala itu, agak bunyi. Nah ini makan modus. Ya naudzubillah min dzalik ya. Makanya kita orang Islam, ayo kita original. Dan itu yang pertama, bahwa orang yang belajar
satu bab tentang ilmu itu diamalin atau enggak diamalin itu lebih baik, lebih afdol daripada dia melakukan ibadah sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Dan yang kedua, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Muhammad. Man zara, siapa orang ya, zaro ziarah, mengunjungi, ya datang, ya zaro atau berkunjung, zaro, ya man zaro aliman, berkunjung kepada orang alim, paka'an nama zaroni, maka seakan-akan dia mengunjungi aku. Mengunjungi siapa? Nabi Muhammad. Ya, wa man safaha, kemudian siapa orang yang salaman dengan orang alim, maka seakan-akan dia salaman sama aku, sama Nabi. Wa man jalasa, dan siapa orang duduk bersama aliman, orang alim, maka seakan-akan dia seperti duduk bersama Nabi Muhammad SAW di dunia, di dalam dunia. Ya, wa man jalasani, dan siapa orang yang duduk bersama Nabi di dunia, ajlastuhu, Allah akan dudukkan ma'iyah itu orang yaumal kiamati bersama Nabi Muhammad di dalam sorga. Ya, ini hadis Nabi Muhammad SAW. Enak ya? Enak. Lah iya, alim itu apa? Kita harus paham dulu. Manzaro aliman, siapa orang yang berziarah, berkunjung kepada orang alim. Orang alim apa bu? Alim apa? Anggota 5 monyet? Bukan. Ya, alim apa alim? Ya orang yang ngerti ilmu. Kalau yang maha berilmu siapa? Allah, Asmaul Husna tuh. Tapi orang yang diberikan ilmu, dititipin ilmu sama Allah. Ya, manzaro aliman, ya siapa orang yang berkunjung kepada orang alim, maka seakan-akan dia berkunjung kepada Nabi Muhammad. Ya, makanya definisi alim itu apa? Kita harus paham dulu. Ya, jangan sampai kagak paham. No, kadang-kadang kita begini, Ji, lu lagi puyeng ya? Oh, kita ke orang pinternya, itu orang alim bukan? Bukan. Hah? Apa? Apaan? Orang alim apa? Orang yang dititipin ilmu. Makanya kata Nabi, al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Nah, ulama dalam kitab Ihya Ulumuddin dibagi 2 sama Imam Ghazali. Ada ulama su, ada ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi, ilmunya sama sama nabi, mirip. Nabi Muhammad bagaimana sifatnya? Dia ngikutin nabi, itu sama. Tapi ulama su, ulama yang jual nama nabi, ya kemudian dia cuma make nama nabi, nama Allah buat kepentingan pribadi, buat dirinya. Itu namanya ulama su, ulama jahat. Ya bu, semua bu, ayo kalung emas, duit, keluarin itu di tas, keluarin, kumpulin. Wah, giliran duit udah ngumpul, dia ke Cibitung nikah lagi. Emang ibu tahu? Kagak, dia baca ayat Quran. Siapa orang? Fi kulli surah. Wah, baca ayat Quran, baca hadis. Kemudian ibu tergiur dengan ucapannya, dengan kata-katanya. Iya bu, nanti diganti sama Allah. Wah, jual nama Allah. Padahal ibu kagak tahu, di mobil dia lagi ngitung. Wah, gue mau nyari janda lagi nih. Ibu kagak tahu, dibohongin. Tahu ibu? Kagak. Hati-hati bu.
Nah iya, kata Kiai Jainuddin MZ almarhumlah almarhum ya, kiai sama dukun tipis, pemburu hantu pada pakai sorban. Kan kalau kata beliau kiai besok gue suruh pakai helm. Gitu. Lah iya ngapa? Kadang-kadang Bu, sekarang ada di TikTok tuh, iya di media sosial. Sekarang maling motor pakai sorban Bu. Lah nyolong motor pakai sorban, pakai baju koko. Lah bawa kunci teh, hati-hati. Atribut kita udah kacau sekarang. Makanya ibu jangan tertipu dengan bawa-bawa Islam, bawa Quran, kemudian pakaiannya kelihatannya soleh. Wah, maling. Hati-hati. Ya, ketipu, hati-hati kita. Ya, makanya sekarang ini Bu, kita udah zaman ini Bu. Udah zaman handphone. Yang bonur, yang ngongkol dulu apa? Ya, ntar curhatnya ntar. Ya, ada sesi curhat lah. Nih Bu, sekarang udah zaman handphone. Sekarang Bu orang pinter bikin framing. Tahu Ibu framing? Bungkusan mah kelihatan lo gesek Bu. Bini saya pernah Bu, saya dapat gesek. Kata bini saya mendusin, wah gesek enak juga deh. Giliran dibuka isinya semur tahu sama tempe. Kata dia ngajok banget bangun sholat subuh, Pak dipikir kali ayam. Kalau dilihat bungkusnya cakep banget, anunya apa sih? Gambarnya, ada gambarnya geseknya, bukan bening, bukan putih. Biasanya ada gambaran begitu tuh, ada sambel, ada anunya, giliran dibuka isinya timbang semur tahu sama tempe. Ngajok banget istri saya itu. Lah iya begitu, kita kadang-kadang ketipu. Itu namanya framing Bu, bungkusan. Dibungkus seakan-akan harmonis, seakan-akan orang sukses, seakan-akan orang kaya. Tahu-tahu setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian kecium tuh baunya. Hati-hati. Udah banyak kan begitu ya. Lah lihat aja artis di TV, udah saya kagak mau cerita ke situ. Lah iya kan begitu kesannya. Lah itu dia bisa begitu. Lah itu kita jangan ketipu dengan framing. Sama Bu, kadang-kadang ibu nih banyak sekarang di handphone, di TikTok, Bu usaha ini, usaha itu, ayo ibu ikutin. Jual skincare, jual ini, jual ini. Ibu harus sadar rezeki kita sama dia beda. Ibu nyontek dia, ibu keluarin duit, boleh dapat duit, ibu nyontek dia. Lah dia mah sukses, giliran ibu bangkrut. Ngapa? Lah bukan pasangannya. Lah iya rezeki kita udah diatur, emang di sini lu tempat lu dagang gado-gado, udah jangan pindah. Lah iya, kita nyoba dagang gado-gado ngikutin dia, lah belum tentu berhasil. Kenapa? Itulah kita beda-beda. Allah nyiapin rezeki kita macam-macam beda-beda. Jangan lihat di handphone, oh ini nih dagang ini laku, dagang ini, dagang ini, dagang ini. Lah cobain aja dulu. Iya, viral kagak? Maju bangkrut. Lah kalau bangkrut, ya berarti bukan pakaian kita. Makanya jangan nyoba boleh silakan, tapi kadang-kadang kita udah tergiur, akhirnya kita ngikutin. Ketika kita ngikutin, bures. Itu hati-hati ya, jangan lu dia sukses, dia lu lain lagi lu sama dia. Kenapa? Kita beda. Ya, rezeki kita beda. Allah ketika kita di dalam rahim mak kita 4 bulan 10 hari udah ditentuin po Fatimah. Iya, rezeki kita, rizkihi wa ajalihi wa amalihi sahidun aw sakiyun. 4 bulan dalam perut kita udah ditentuin sama Allah. Ini dia bakal begini, 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 begini. Udah, makanya emang ada yang udah gagang apa aja, emang kismin. Kan ada begitu. Ya ada yang romono maju aja. Nah yang bisa kita rubah apa Bu? Doa. Doa ibu doa.
Iya. Doa, dan doa ini juga Bu harus spesifik. Kalau kayak baju kan apa? Disepil ya. Sepil kancingnya, sepil berat badannya. Ya kan gitu. Artinya apa? Doa ibu juga disepil. Minta duit 100.000 buat apa? Sepil itu. Buat anak sekolah. Lah sekolah berapa duit? Ya ongkos tiap hari. Lah enggak, harus disebutin dulu. Ntar dikasih. Kalau emang dikasih, kalau kagak ya udah. Emang udah minta kan Tuhannya Allah. Kita mah hamba, cuma bisa mohon. Lah iya kalau dibagi ya alhamdulillah, kagak dibagi pilok mau marah. Ayo, kagak kan? Lah iya tugas kita doa. Semakin kita doa minta sama Allah, minta sama yang kuasa, Allah makin suka. Ya gitu. Ini jadi ngayal kemana-mana. Ya. Siapa orang yang berkunjung ke orang alim, orang yang paham ilmu, orang yang punya ilmu, al ulama warasatul anbiya, maka seakan-akan dia berkunjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man sofaha aliman faka'annama sofahani. Siapa orang yang salaman, sofaha. Ya makanya habis sholat ada musafaha. Atau ntar habis ngaji Umi ngajak salam-salaman tuh. Itu musafaha. Sofaha itu salaman. Salaman itu ya siapa orang yang salaman sama orang alim, maka seakan-akan dia bersalaman dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita lihat Bu, ada ulama besar itu kita pengen salaman dijaga-jagain. Lah iya kalau emang dia bener alim beneran ngapain sih pakai dijaga-jagain? Kan orang pengen dapat berkahnya. Lebahin orang salaman. Orang pikir bawah soalnya nyebur dewek sama lu. Jadi roman jadi kayak dia doang, dia udah pasti masuk surga. Nah, ini bisa jadi aliman ibu, bisa jadi surgaan ibu. Nah cuma karena kita ngormatin dia, kita pengen dapat berkahnya, kita pengen salaman. Dijaga-jagain kagak boleh. Lah mahal amat sih, tangan lu berapa juta sih gue bayarin sini, tangan lu potong. Kan gitu ya. Lah iya kita pengen salaman, kita udah jauh-jauh datang, kita pengen salaman pakai dijaga-jagain. Lah iya nggak begitu. Kalau emang dia bener alim, dia akan ngasih tangannya kok. Lah iya nggak perlu apa dia dijaga-jagain begitu. Orang apa kayak apa yang ketangkap polisi itu. Iya. Iya tapi kalau dianya baik makan kita udah jauh-jauh dari Jati Bening ke Atin ke sono kan kita salaman kan kita bangga senang. Apalagi apa bisa foto kan gitu. Ini orang foto aja susah buru-buru salam. Iya buru-buru foto. Nah iya artinya ya kalau dia emang makan ibaratnya ketemu ya salaman apa sih emang. Nah iya apalagi sama-sama perempuan. Kalau lelaki kali emang begini doang. Kalau perempuan lebih begini lah. Itu dia ngapa sih tangannya? Iya begini. Oh apa? Nah, iya kita kan pengen nular gitu ilmunya gitu, kita pengen dapat berkahnya. Ya tuh. Wa man sofaha aliman faka'annama sofahani. Ya, siapa orang yang salaman dengan orang alim maka seakan-akan dia salaman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man jalasa, kemudian siapa orang yang duduk aliman bersama orang alim faka'annama jalasani fid dunya, seakan-akan dia duduk bersama Nabi Muhammad di dunia. Ya, kita duduk sama orang alim, kemudian kita sama-sama duduk sama beliau, kemudian di dunia maka kita seakan-akan duduk bersama Nabi Muhammad di dunia. Gitu kan kita Nabi Muhammad hidup apa mati? Hah? Hidup apa mati? Hah? Kata siapa mati? Lah ibu ngapain
ngapain tiap hari baca sholawat? Ya, kemudian ibu tadi apa pas sholat tuh subuh, johor, asar, maghrib, isya itu kan ada sholawat. Assalamu alaika. Ka itu apa sih kalau bahasa Arab domirnya? Ka, kamu. Anta domirnya. Berarti Nabi Muhammad ada. Mau dibunyiet? Kagak gitu. Ayo jujur. Iya, assalamu alaika. Berarti Nabi ada depan kita. Karena ibu percaya nggak hati ibu ngeliat nggak ada Nabi depan kita? Kagak, jujur aja. Kalau kita tahu ada Nabi Muhammad di depan. Ayo. Gimana? Balik lagi malu. Lu beda-beda lagi. Kagak sih Nabi mah begitu. Iya, agak. Lah iya. Lah kira ketika kita atahiyat tuh assalamu alaika. Itu Nabi ada. Ya, kemudian kalau lagi maulid tuh. Ya, yang Nabi salam alaika. Lah kan nabinya hadir, ada. Makanya kan kita adat istiadat kita pakai minyak wangi. Kenapa? Nabi itu demen wangi-wangian. Makanya kita adat istiadat ketika Nabi hadir, asrokol kita bangun berdiri, Nabi Muhammad tuh hadir. Ya, kemudian kita pakai minyak wangi, kecium bau wangi. Karena nabinya ada. Gitu Bu, bukannya mati. Lah Nabi hidup lah ada. Jadinya Nabi masih hidup gitu kan? Lah Nabi masih hidup. Yang hidup apa? Rohaninya, ruhnya. Kalau badan mah iya emang di sono badan. Ruhnya. Ibu juga roh hidup mah ketika ibu meninggal. Yang mati makan badan. Emang yang mati apaan? Emang roh ibu mati? Kagak, makanya tadi tawasul banyak banget kan disebutin. Ngapa? Ketika disebut namanya itu nyampe. Orangnya hadir di sini, hadir, lihat, kagak. Kita nggak bisa melihat. Kalau mata ibu dibuka nanti Takut. apa? Enggak takut. Lain. Makanya kita terlalu manjain badan mulu isi. Roh kita kagak kasih makan. Ini yang akhirnya kita jadi kita ngerasa ada, padahal kita diadain. Yang ada siapa sih? Yang wujud siapa memang? Karena Allah ada di mana? Lah itu yang wujud mah Allah, kita diwujudin. Sekarang kita ada, ntar gak ada. Ini Narawi sekarang ada, ntar Narawi gak ada, tinggal nama. Gitu ya? Mana Narawi? Udah mati. Gitu. Wujudnya. Ngapa? Berarti lah kuburannya cari di mana? Kan begitu. Lah iya, Abi aja semua mana? Lah ono di rumahnya sono. Kuburnya. Lah ini Bu, badan kita nih kuburan. Yang hidup ini ntar roh kita keluar tuh. Roh ini nanti kalau ruhnya ya ayatuhan nafsul mutmainnah, rohnya jiwanya tenang. Jiwa itu Bu gabungan hati sama pikiran. Hati ibu tenang, pikiran ibu tenang. Ini kadang-kadang Bu yang bikin ibu kagak tenang nih. Pikiran ayo kemana-mana nih. Apa aja dipikirin? Allah dipikirin, Allah dipikirin. Itu yang bikin hati kagak tenang, masuk ke hati, air kagak tenang itu. Iya, pengen ono, pengen ini, pengen makan itu, duitnya kagak. Bener kagak? Lah itu yang bikin hati kita jadi kagak tenang. Lah yang ada aja Bu emang kangkung, daun ninjo, kulit ninjo lah nikmatin. Lah jadi ibu mimpi makan roti. Lah iya mendingan singkong beneran daripada roti mimpi. Kan gitu kata orang dulu ya, pepatah. Lah iya mendingan makan roti makan singkong beneran daripada roti mimpi. Ibu lagi mimpi makan roti aja. Lah singkong ya dilupain, akhirnya singkong ketendang. Ujung-ujungnya perut lapar. Lah salah siapa? Lah salah kita.
Ini kita akhirnya kebanyakan pikiran, akhirnya hati kita kagak tenang. Ya, makanya ketika kita sadar, ya kita ngikutin Nabi Muhammad, Bu. Nabi Muhammad itu rumah tangga sama Siti Aisyah. Itu dalam riwayat sering dah disampaikan tuh, sama penceramah juga sering nyampein tuh. Ya, ketika Nabi nanya, "Ya Aisyah, ada makanan?" Kata Siti Aisyah, "Kagak ada ya Rasul." Kemudian jawaban Nabi apa? "Ya udah, saya puasa." Berarti kalau Nabi puasa, bininya lah puasa emang kagak digablek makanan, apa yang dimakan? Kan begitu? Lah iya, dua-duanya kan puasa berarti. Lah kemudian dalam satu waktu Nabi berkunjung lagi, "Ya Aisyah, ya Humairah, ada makanan?" Enggak ada. Pak, ada ya Rasul, ada makanan. Nah kemudian ditanya lagi di Siti Aisyah, "Nabi puasa?" Lah kagak. Ada makanan mau gue buka, gue makan, gue mindo, gue gadok, kan begitu cara kita. Lah iya, artinya bininya makan, ya Nabi makan bareng berdua. Ketika ada duit, ibu nikmatin. Ketika kagak ada duit, lah udah puasa, emang kagak gablek. Betul nggak? Lah itu ngikutin Nabi. Lah jangan lagi punya duit. Lah iya, giliran kagak. Wah. Iya, ngadu sono sini. Wah, nulis di WA. Bu, kadang-kadang gini, Allah ngasih kita nih, misalnya senang itu Bu, sebulan. Ya, kadang 29 hari kita senang tuh dikasih rezeki. 1 hari kita dikasih sempit tuh. Kadang kita marah gara-gara 1 hari. Padahal 29 hari kita senang. Cuman sehari doang dibikin kismin, pakai marah. Begitu kata Allah, lemari 29 hari kan lu kasih seneng. Ngapa timbang sehari lu ngomel-ngomel sama gua? Lah ini harus ada timbangan, Bu. Ibu kemarin duit ibu banyak, ibu seneng makan enak. Kemudian sekarang ibu lagi kuntet, ya udah sabar. Iya, itu ngikutin Nabi. Jangan lagi kuntet teriak, lagi banyak kabur. Lah iya lumpuk-lumpuk. Lah iya gadok apa aja. Lah giliran mah. Nah itu makanya kita harus sadar, kita hidup di alam dunia. Kalau kita ngikutin Nabi, ya pengen salaman sama Nabi, duduk sama Nabi, ya kemudian kita pengen mengunjungi Nabi, ingat sama Nabi bagaimana kehidupannya. Nabi punya duit, Nabi nikmatin. Ya kadang ibu punya duit, ibu boleh dagang, boleh capek. Ibu duit jangan dikumpulin aja, nikmatin. Bu, iya jajan beli, pengen makan bakso titik beli, pengen apa martabak beli. Duit dikumpulin aja, numpuk-numpuk, ntar ibu mati. Kata suami ibu kan, alhamdulillah bini gua mati, ini duitnya di lemari banyak, emasnya banyak. Ayo ibu mau gitu? Ya ibu yang ngumpulin, yang nikmatin orang. Ya akhirnya lakinya nyari lagi. Ya salah siapa? Lah salah ibu ngumpulin, lah ibu nikmatin. Bener gak? Lah Allah ibu doa minta duit, minta rezeki sama Allah, udah dikasih sama Allah, lah nikmatin. Kadang-kadang jeleknya kita begini, Bu. Ya Allah saya kasih, minta rezeki, minta duit, minta makanan. Kemudian Allah kasih tuh duit, Allah kasih tuh makanan. Apa bahasa kita? Ya timbang segini, kalau segini enak. Ya timbang cepet, kalau 200 enak. Ya timbang 1 juta, kalau 2 juta enak. Ya timbang ayam, kalau daging enak. Kan begitu mulu kita tuh. Lah iya, akhirnya yang terjadi lah itu kita ngina mulu. Padahal kalau udah makan kan kita udah diajarin, Allahumma barik lana, berkahi rezeki saya, dikasih ya segitu ya alhamdulillah, berkahi rezeki saya, itu ntar yang nambah. Kadang-kadang kita ketakutan, takut mulu kita. Lah iya, itu takut itu Bu ilmunya debt collector.
Ibu kalau takut bayar, saya laporin polisi. Ibu ditangkap nanti 5 tahun ibu di penjara. Itu ketakutan dia bayar. Takut. Ketakutan kita sama manusia udah lihat. Lah tangkap aja Pak. Lah ngapain takut? Lah timbang penjara manusia. Lah begitu lah, ibu sama Allah kagak takut, udah diceburin ke sono. Lah iya, siapa yang ngamatin kita? Kalau di penjara masih bisa ditebus sama polisi, masih bisa dibayar. Tapi kalau udah sama Allah, bagaimana kita nebusnya? Ayo, lah itu. Makanya Bu, Allah itu kenapa ada surga, ada neraka? Itu bukannya Allah galak Bu, bukan. Allah itu saking sayangnya, ibu punya anak ibu main ke sono ke tengah jalan, kira-kira ibu bolehin apa kagak? Neng jangan ke sono, ntar lo ada mobil mau tabrak. Nah Allah juga begitu, lu jangan ke sono, ntar lu jebur ke neraka lo. Lah iya lu kemari aja nih, golongan kanan. Sini lu baik, lu jujur, lu bener, lu nikmat, lu bersyukur, enak ntar lu masuk surga, ntar gua redo sama lu. Kalau lu kesana lu jelurung, ketabrak mobil, ketabrak motor, lu modal mati lo, sengkleh lu. Artinya apa? Ini sayangnya Allah sama kita Bu. Lah iya makanya ibu kadang-kadang dikasih susah harusnya bersyukur.